Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selalu kita mohon kepada Allah ikhwatal iman cahaya ibadah agar kita terus dibimbing oleh Allah, diperbaiki oleh Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Sehingga semakin hari semakin dekat dengan jadwal kematian, kita semakin saleh, semakin senang ibadah, semakin mulia akhlak, semakin berkah hidup kita, rumah tangga kita, rezeki kita lagi senang-senangnya mendekat kepada Allah, lalu diwafatkan oleh Allah. Itulah cita-cita kita, cita-cita arifin, cita-cita semua ikhwatal iman cahaya ibadah. Kalau itu cita-cita kita, kita duduk ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, karena ingin baik terus. Hikmah zikir, senang arifin menyampaikan ini, karena semua kita senang berzikir. Orang kalau senang zikir, kalau dibahas zikir, senang. Orang kalau sudah cinta Allah, apa saja yang Allah sampaikan dia akan senang. Dibacakan Quran, senang. Salat, senang, karena menghadap Allah. Nah, zikir itu buah dari ma'rifatullah. Karena dia mengenal Allah, af'al, sifat, asma'nya, semakin cinta. Orang kalau sudah cinta, aksaru zikri, akan sering-sering menyebut kekasihnya. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang disebut-sebut oleh kekasihnya? Ada getaran-getaran qalbiyah, apalagi dibacakan ayat-ayat kekasihnya. Senang dia mentadaburkan Al-Quran. Makanya baca Quran juga bagian dari zikir. Orang kalau sudah senang zikir, terdorong senang ibadah. Karena esensi ibadah itu zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali hanya aku. Beribadahlah kepadaku, dirikan sholat untuk mengingatku. Berdiri, ingat Allah. Ruku, ingat Allah. Iktidal, ingat Allah. Sujud, ingat Allah. Salam, ingat Allah. Di mana, kapan, bagaimanapun ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Whenever, however, wherever, dia selalu ingat Allah. Hingga ibadahnya khusyuk karena ingat Allah menatapnya, ingat Allah mendengarnya, ingat Allah memperhatikannya. Ia pun semangat dorongan yang berikutnya beramal saleh. Bekerja jadi sungguh-sungguh jujur. Kenapa? Karena ditatap oleh Allah. Ada bos, nggak ada bos, dia jujur. Nggak mau dusta dalam timbangannya. Kenapa? Karena ditatap oleh Allah. Nggak berani bohong. Karena didengar oleh Allah. Tuh, buah zikir. Amal solehnya jadi bagus. Allahu Akbar. Orang lain dah lihat, dia jalan ke masjid, lihat sampah, dia angkat. Karena Allah melihatnya, dia buang sampah pada tempatnya. Masuk WC umum yang jorok, dia bersihkan.
nggak ada yang lihat. Bahkan dia sengaja bawa wangi-wangian buat WC umum itu, karena Allah menatapnya. Jadi ikhlas tuh bukan nggak ada pamrih, justru ikhlas tuh pamrih banget pada ridha Allah. Tuh sifat orang dari berzikir itu. Semangat amal saleh, buahnya akhlak mulia. Anta Rahmanur Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika menyebut Ya Rahman, Allah berikan sifat pada dirinya. Sifat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Pengasih, sifat kasih. Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman itu pemberi, sifat memberi. Ar-Rahman itu artinya apa? Dermawan, sifat dermawan. Makanya orang yang Ya Rahman akan punya sifat senang memberi, senang mengasihi, senang berderma. Ar-Rahim, Allah percikan sifat kasih, penyayang pada dirinya. Dia penyayang pada keluarganya, penyayang pada sahabatnya. Nah, orang kalau sudah penyayang, lembut, sopan, santun, tutur katanya lembut, penyayang, gak mudah marah. Al-Malikul Qudusus Salam. Maunya nyelamatin terus, maunya nolong terus. Berbuah semua. Itu buah zikir, akhlaknya mulia. Karena dia menyebut al-asma itu sama langit, husna terindah. Jadi nama al-asma al-husna itu nama-nama tertinggi lagi terindah. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, berdoalah dengan nama-nama Allah yang tertinggi lagi terindah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka lahir sifat-sifat mulia itu. Nah, itulah hakikatnya zikir itu. Apa? Taat. Ada yang tanya, kalau gitu siapa sih orang yang berzikir? Ma huwa zakir, az-zakir wal muti', orang yang taat kepada Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir. Siapa yang tidak taat, dia bukanlah orang yang berzikir. Berarti masih zikiran. Bagaimana mungkin orang zikir itu maksiat? Dia ingat Allah kok, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat bahwa dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana dia maksiat? Maka itu zikir mengundang surga sebelum surga. Lazzatu zikrillah, itu sudah mengundang surga sebelum surga. Kelezatan dalam berzikir, kesenangan dalam ibadah, semangat amal soleh, kemuliaan akhlak. Menyebut nama Allah saja senang bukan main. Bagaimana berjumpa dengan Allah? Fadzkurullah kadzikrikum abakum wa syadda jikara. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut, membangga-banggakan ayah ibu kalian. Atau lebih indah dari itu, ayah, ibu, abah, mama, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Nur, ya Hanan, ya Manan. Menyebutnya bahagia. Bagaimana kalau berjumpa dengannya? Karena itu puncak daripada surga. Puncaknya surga. Jadi surganya surga. Liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar. Tidak habis-habisnya kita membahas tentang zikir ini. Dan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah senangkan hamba itu selalu berzikir. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampuni kami ya Allah. Maafkan arifin ikhwatul iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah